Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Babu ma nahallahu anhu minal buyu'i. Al-hadithul khamsuna ba'dal mi'atain. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadati wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi, wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsu ar-rajuli thawba wa la yanzuru ilayhi. Al-hadithul hadi wal khamsuna ba'da al-mi'atain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw rukbana wala bai'a wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala tanajasu wala yabi' hadirun libadin wala tusarrul ghanama wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin wa fi lafdhin huwa bil khiyari thalathan. Al-haditsu tsani wal khamsuna ba'da al-mi'atain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa rukbanu wa an yabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li ibn Abbas ma qawluhu hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsaran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu sadida ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang disusun hadis-hadisnya, itu hadis-hadis tentang ahkam oleh al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Ibn Rafi Ibn Hasan Ibn Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu masuk bab yang baru, babu ma nahallahu anhu minal buyu'. Babu bab ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah
minal buyu'i, dari beberapa jenis jual beli. Jadi di bab ini akan disebutkan sistem jual beli apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu al-khamsuna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-250. Qala al-Imam Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Sa'd bin Malik bin Sinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anil mudzabadati, dari jual beli sistem al-munabadah. Naha anil munabadati, beliau melarang dari jual beli sistem al-munabadah. Apa jual beli al-munabadah? Yang berasal dari kata-kata nabada yunabidu munabadatan, wahia, yaitu tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli. Tarhur rajuli, seorang laki-laki melemparkan thawbahu, kainnya atau pakaiannya, bil bai'i, untuk dijual, ila rajuli, kepada laki-laki lain, qabla, sebelum, an yuqallibahu, dia memeriksa atau membolak-balik kain atau pakaiannya, sebelum dia memeriksa atau membolak-balik pakaian tersebut, au yanzuru ilaihi, atau melihatnya. Jadi tanpa diperiksa, dibolak-balik, dilihat bagian depannya, bagian belakangnya, sampingnya, maka langsung terjadi akad jual beli. Ini adalah al-munabadah. Jual beli apa? Al-munabadah. Jadi seperti ini contohnya ya. Dan ini ada di Indonesia, tidak boleh. Saya pernah dapat cerita, jadi pakaian-pakaian bekas yang datang dari luar negeri itu dikemasin, dikarungin, satu karung besar. Kemudian orang-orang yang mau membeli itu, dia berjajar di depan pintu kontainer, berjajar begitu di depan pintu kontainer, itu kontainer. Nah, saya sebagai wakil dari pemilik barang, pekerjanya atau karyawannya, atau mungkin pemilik barangnya, itu langsung transaksi. Jadi orang di situ, ya saya beli, berapa harganya? Saya bilang ini harganya 500.000. Kalau dia nanti dibuka pakaiannya bagus-bagus, dia untung. Kalau dibuka pakaiannya banyak jeleknya atau banyak yang rusak, dia rugi. Maka saya lemparkan langsung pakaian ini. Kalau sudah saya lemparkan, itu harus dibeli. Jadi nanti bisa jadi yang dilemparkan ke orang kedua lebih bagus daripada yang orang pertama. Yang di sini pakaian anak-anak kecil-kecil atau rusak-rusak, yang di sini masih bagus-bagus, masih baru-baru. Ini penjualan pakaian bekas. Ini ada di negeri kita. Ini dilarang. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka berjual beli dengan cara demikian, hanya saja dulu pakaiannya baru. Kenapa dilarang? Karena ada unsur gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan. Ya kalau pakaian yang dilemparkan itu pas dengan size kita, ukuran kita. Saya gemuk seperti ini, dilempar pakaian anak-anak SD, ya tidak cukup, ya. Maka ada unsur ketidakjelasan di situ, gharar di situ. Apalagi ada unsur penipuan, ya. Karena apabila hanya sekedar dilemparkan, ya, kalau yang dilemparkan itu pakaian yang kualitasnya bagus, kalau yang kualitasnya jelek bagaimana? Ini terjadi di zaman kita dan dulu di zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah melarangnya. Ini jual beli bai'ul munabadah namanya. Taib. Kemudian wanaha, dan Nabi juga melarang anil mulamasah, dari jual beli sistem al-mulamasah.
Apa yang dimaksud al-mulamasa? Wal mulamasatu, yang dimaksud dengan al-mulamasa adalah lamsur rajulit thauba, seseorang menyentuh kain atau pakaian, wala yanzuru ilaihi, dan tidak melihat kepadanya, ya disentuh saja, maka terjadi akad jual beli, transaksi, tidak boleh. Kedua-duanya mengandung apa? Gharar, ketidakjelasan yang wajib dihindari ya bagi seorang muslim. Taib. Dan jual beli ini memang dilarang oleh Nabi SAW, karena memang jual beli yang seperti ini, sistem yang seperti ini dalam Islam sangat dijauhi. Kita baca sedikit tentang al-makna al-ijmali, karena ini ada hal yang penting ya. Al-makna al-ijmali, arti secara global. Nahan Nabi SAW, di bawahnya pas ya, kita belum baca pelajarannya. An bai'il gharar, Nabi melarang tentang jual beli yang ada unsur gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan, penipuan. Lima yahsulu fihi, dikarenakan terjadi pada jual beli itu min madharratin, madarat ya, kerugian, li ahadil muta'aqidain, bagi salah satu dari dua orang yang berakad atau bertransaksi jual beli. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa ya, kenapa dilarang ya. Bi an yagbina fi bai'ihi, seorang dia menipu dalam jual belinya, au syira'ihi, atau dalam di dalam menjual atau membeli. Wadzalika bi an yakuna al-mabi'u majhulan lil bai'i, yaitu yang dijual itu majhulan, majhul, tidak diketahui, lil bai'i, bagi penjual, au atau lil mushtari, bagi pembeli, walau au lahuma, atau bagi kedua-duanya, jami'an, seluruhnya. Kok bisa? Itu tadi, itu di kontainer itu kadang-kadang pembelinya tidak tahu dalamnya, itu belum dibuka itu. Sebab kalau sudah dibuka tidak laku nanti. Begini, kalau tidak laku bagaimana? Yang jelek nggak ada orang beli, yang dibeli yang bagus-bagus. Akhirnya bisa jadi separuh kontainer bisa jadi itu tidak laku, dia akan rugi. Jadi yang mendatangkan ke Indonesia ini kan ada ya, agen yang mendatangkan pakaian bekas dari luar itu akan rugi, bisa separuh kontainer dia rugi. Maka dia akan menjual dengan sistem apa, al-munabadah, supaya tidak rugi. Nah, konsumen terkadang diuntungkan kalau pas pakaiannya bagus-bagus itu. Itu kadang-kadang dua pakaian itu sudah nilainya 500.000 kadang-kadang. Kalau pas jas yang bagus, jaket yang bagus itu, terkadang bisa laku sampai 250.000 sampai 500.000 satu pakaian. Sedangkan di dalam bisa jadi ada 100 pakaian, dia untung banyak. Tapi yang satunya bisa jadi rugi banyak. Ya, pakaiannya sudah jelek-jelek, dijual tidak laku. Akhirnya dia lama ya, pasarkan tidak laku, uangnya mandek, sekian ratus ribu dia rugi. Mungkin hanya laku 100.000 semuanya kalau dipasarkan dengan cepat, dijual dengan cepat, sehingga dia rugi 400.000. Belum kalau dia beli sekian apa, sak, sekian paket itu, berapa kerugiannya, bisa jutaan. Maka dalam agama kita dilarang. Jadi kadang-kadang sesuatu itu majhul, tidak diketahui oleh penjual, penjualnya sendiri tidak tahu. Kadang-kadang tidak diketahui walil mustari, bagi pembelinya tidak tahu, atau dua-duanya tidak tahu karena memang belum dibuka. Ini. Jadi ini saya dapat cerita langsung nih. Seperti ini jelas adalah jual beli yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Taib. Sudah bisa difahami ya. Ini jual beli al-munabadah dan al-mulamasah. Kalau al-mulamasah ini juga parah, hanya disentuh begini sudah membeli. Baru disentuh saja suruh membeli. Tidak boleh ya. Ya, ada lagi yang dia misalnya melemparkan apa, kerikil atau batu. Yang terkena ini harus saja dibeli. Bagaimana ini? Ya kalau kerikilnya mengenai baju yang pas, tepat dan bagus. Kalau jelek bagaimana? Kalau bajunya kekecilan bagaimana? Taib. Maka ada unsur ghararnya, tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Syukran.
Al-awwalu, yang pertama, an-nahyu an bai'il mulamasah, larangan dari jual beli al-mulamasah. Yang kedua, ats-tsani an-nahyu an bai'il munabadah, larangan dari jual beli al-munabadah. Yang ketiga, ats-tsalitsu amma ja'lul lamsi awin nadbi bai'an aw yaj'alul bai'a mu'allaqan bil lamsi awin nadbi awin nabdi ma'a ma'rifatil mabi'i fi hadhihi surah fas-sahihu anna al-bai'a sahih. Adapun menjadikan al-lamsi, menyentuh, awin nabdi atau melempar, bai'an sebagai jual beli, atau yaj'alul bai'a, menjadikan jual belinya mu'allaqan, terikat, bilamsi, dengan menyentuh, awin nabdi atau dengan melempar, ma'a ma'rifatil mabi'i, disertai dengan mengetahui apa yang dijual itu tidak majhul, barangnya tidak majhul, diketahui. Fi hadis suwari, dalam bentuk-bentuk seperti ini, fas-sahihu, maka yang benar, yang sahih, annal bai'a sahihun, sungguhnya jual beli itu adalah sahih, benar. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya la yatarattabu alaihi, tidak berakibat atas jual beli itu mahdurun, larangan, sesuatu yang dilarang, syar'iyyun, secara syar'i, ya. Kal bai'i bil mu'atah, seperti jual beli dengan al mu'atah. Jadi begini misalnya, ya. Ini kan sudah kaos misalnya. Ini kaosnya nomornya misalnya apa namanya? Ukurannya L. Terus yang di situ udah jadi jauh, saya beli, ya. Saya beli, saya lempar. Boleh enggak ini? Boleh, karena saya ketahui ini sausnya, bentuknya dan seterusnya kelihatan. Walaupun beberapa barang itu tidak boleh dicoba. Dan antum silakan pergi ke beberapa toko. Itu kalau jenis kaos tidak boleh dicoba. Kalau jenis baju boleh, ya. Tidak boleh dicoba. Molor semua orang nyoba itu nanti. Ya, lehernya ini akan molor, tangannya molor, ya. Ya, yang penting kita tahu apa? Ukuran kita, ukuran badan kita berapa, ya. Ukuran badan kita berapa? Antum beli misalkan, kayak saya ini kadang-kadang naik turun beratnya, ya kan? Kemudian saya beli ukuran, biasanya kaos itu saya misalnya XL cukup. Tiba-tiba berat saya bertambah, saya tidak menimbang berat. XL tidak cukup, ya udah kasihkan adik saya atau orang lain, ya. Nanti berarti saya beli lagi XXL. Ya double X kemudian L. Ya. Baju anak ini 4X baru L, atau 5X baru L, baru cukup. 3X baru L tidak cukup perutnya. Mungkin bersama dengan Muhammad Salafi ini. Antum berapa X antum? 2 atau 3X? Baju bukan kaos. 2, ya, hampir sama dengan saya. Saya 4. Terpaut sedikit, ya. Anak kelas berat, antum kelas berat ringan. Iya. Ini. Taib. Anak dengan Ustaz itu hampir sama bajunya. Iya, taib. Jelas ini. Ar-rabi' yang keempat, anna hadainil bai'aini ghairu sahihaini, sesungguhnya dua macam jual beli ini tidak sah, yaitu jual beli apa? Al-munabadah dan al-mulamasah. Li'anna nahya, karena larangan itu yaqtadi, ya, itu mengharuskan al-fasad, adanya kerusakan pada jual beli. Ketika dilarang berarti karena jual beli itu dianggap rusak. Taib. Al-khamis, yang kelima, al-muradu bin nahyi al-mabi'at al-mukhtalifah bisifatiha au qimatiha. Al-muradu bin nahyi, yang dimaksud larangan dari al-mabi'at, barang-barang yang dijual, al-mukhtalifah, yang berbeda-beda itu, bisifatiha, dengan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, speknya, au qimatiha, atau dengan harganya, ya. Amma makana muttafiqon, adapun apa yang disepakati, ya, mutasawi al-qiyami, sama harganya, fayasihhu, maka sah. Li'annahu la tahsulu bisyira'ihi, karena tidak didapatkan dengan membelinya, ala hadhihi turuki, di atas cara-cara jual beli seperti ini, tidak didapatkan al-jahalatu,
ya jahalah, ketidakjelasan, ketidaktahuan, al-mahdhuratu yang dilarang. Jadi larangannya seperti itu. Kemudian as-sadis yang keenam, wa ammal mabi'ul ghaibu, adapun suatu yang dijual tidak ada di tempat, fa innahu yasihhu bai'uhu, maka sungguhnya sah untuk menjualnya, idza kana al-wasfu, apabila al-wasfu, spek atau pensifatan barang itu, yuhitu bihi, meliputi padanya. Jika speknya jelas, sifat yang disebutkan jelas, walaupun barangnya tidak ada di tempat, boleh kita jual, boleh dijual. Thaib, jelas ini. Wa idza wasafa wasfan tantafi ma'ahu jahalatuhu, ya kawasfi bai'is salam, dan apabila menyebutkan spek, ciri-ciri yang jahalahnya, ketidaktahuannya ternafikan bersama spek tersebut, kawasfi, seperti penjelasan sifat tentang bai'is salam, jual beli salam. Tahu jual beli salam? Sudah belajar jual beli salam belum ya? Jual beli salam, ha? Nanti insya Allah akan datang waktunya. Belum, nanti kita mungkin, ini kan baru masuk jual beli. Jadi jual beli salam itu begini. Misalkan ya, ana pedagang kurma, tapi ana tidak punya pohon kurma. Saya hanya berdagang kurma, nanti saya kemasin, saya masukkan karton, saya beri label, saya jual, saya pasarkan di toko-toko. Setiap Ramadan saya demikian. Kemudian saya ini ya, mendatangi orang-orang yang punya kebun kurma atau orang-orang yang biasa menjadi pengepul kurma. Jadi dia mengambil dari kebun-kebun kurma. Jadi dia datang ke petani-petani kurma, ya penanam kurma. Kemudian saya berikan uang kepadanya. Tolong nanti pas panenan saya minta kurma sebanyak 1 kintal misalnya, 100 kilo ya. Harganya ya disepakati sekian, saya berikan uangnya di depan. Ini namanya bai' as-salam namanya. Boleh dalam Islam. Yang penting kurmanya jelas. Yang saya beli kurma apa? Timbangannya jelas. Tidak boleh tidak jelas timbangannya. Berapa yang saya minta? 1 kintal berarti 100 kilo. Kurmanya jenisnya misalnya sukari. Sukari yang mana? Yang kecil atau yang besar? Atau kholas, kurma kholas, atau kurma misalnya ala jua dan seterusnya. Jelas ya. Maka saya boleh membelinya dengan cara salam, dibayar di muka, untuk nanti barangnya diberikan ketika sudah terkumpul atau sudah terpanen. Padahal barangnya tidak ada di depan kita. Barangnya baru berapa bulan ke depan, atau mungkin setahun yang akan datang baru diberikan. Ya, seperti itu. Kenapa pembeli berani membayar di depan? Begini, ini antum belum pernah jadi pedagang. Saya pernah jadi pedagang. Jadi gini, sampai sekarang pun saya masih berdagang. Kalau uang itu tidak segera saya bayarkan, saya nanti tidak dapat barang. Tidak segera saya bayarkan, saya tidak akan dapat barang. Kenapa? Karena yang punya barang itu, kurma itu, baik dia petani kurmanya, pemilik kebunnya maupun pengepulnya, bisa jadi dijual yang lain. Paham tidak? Dijual yang lain. Atau uang itu terpakai saya pakai, sehingga waktu datang panen kurma, saya tidak bisa membeli. Maka supaya saya bisa beli, saya bayar di muka. Nanti tinggal saya mengambil barangnya. Jelas? Seperti ini boleh. Asalkan betul-betul jelas speknya, ciri-ciri yang dibeli apa, jenis kurmanya apa, berapa takaran atau timbangannya. Kalau ditakar, ditakar ya. Misalnya berapa timba atau berapa karton, atau ditimbang berapa kilonya, jelas. Ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya jual beli ya, yang malaysa indak, sesuatu yang belum kamu miliki ya, dengan jual beli salam ini? Bedanya jauh ya. Kalau jual beli salam ini jelas saya bisa menyediakan orang yang saya datang kepadanya, dia bisa menyediakan barangnya. Bahkan saya sudah transaksi dengan dia bertahun-tahun begitu. Ya, dia bisa menyediakan barangnya, walaupun bukan dari kebunnya sendiri, dia mampu menyediakan barangnya. Jelas? Adapun jual beli yang sesuatu yang belum dimiliki, itu orang ini belum
memiliki barang itu dan dia tidak bisa menyediakan barangnya, atau belum ada jaminan dia bisa menyediakan apa? Barangnya. Seperti itu. Jadi misalkan ya, ada orang, dia bukan pedagang kurma, bukan pengepul kurma, bukan pemilik kebun kurma. Kemudian dia mengatakan, ayo siapa mau beli kurma dari saya kasih harga murah sukari. Kalau biasanya 55 per kilo, dari saya 30.000 saja. Mana barangmu? Tidak ada. Terus gimana? Nah, nanti saya cari dulu. Tidak boleh ini. Dan biasanya menjual sesuatu yang tidak dipunyai ini tidak jelas nanti berapa takarannya, berapa kilonya, dan speknya pun tidak jelas. Kenapa? Dia belum pernah punya barang itu. Dia tidak bisa menjelaskan apa? Ciri-cirinya. Speknya tidak bisa dijelaskan olehnya. Maka seperti ini dilarang dalam Islam. Kalau salam boleh, perbedaannya jelas. Dan silakan dibaca dalam kitab-kitab fikih terkait dengan jual beli salam. Apa bedanya dengan menjual sesuatu yang belum dimiliki? Taib. Kemudian yang ketujuh, As-sabi qala an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi berkata, "I'lam anna al-mulamasata wal munabadata wa nahwahuma mimma nussa alaihi hiya dakhilatun fin nahyi an bai'il gharar." I'lam, ketahuilah, anna al-mulamasa, sungguhnya jual beli al-mulamasa, wal munabada, dan jual beli al-munabada, wa nahwahuma, dan jual beli yang serupa dengannya, mimma nussa alaihi, dari hal-hal yang telah dinaskan atasnya, hiya dakhilatun, hal tersebut masuk fin nahyi dalam larangan, an bai'il gharari, dari jual beli yang ada gharar, ketidakjelasan. Jelas? Nah, kemudian al-thamin, yang ke-8, bihadza tabayyana annama nuhiya anhu fi hadzal hadithi marji'uhu ila ad-dhabit ats-tsani al-mutaqaddim. Dengan ini menjadi jelas annama nuhiya anhu, sesungguhnya apa saja yang dilarang darinya, fi hadzal hadits, di dalam hadis ini ya, marji'uhu, tempat kembalinya ya adalah ila ad-dhabit ats-tsani, kepada aturan kedua al-mutaqaddim yang telah berlalu. Taib, kepada aturan kedua yang telah berlalu. Kemudian hadis yang berikutnya, al-haditsu al-hadi wal khamsuna ba'dal mi'atain, hadis yang ke-251. Qala al-Imam Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqaul rukban, jangan kalian mencegat ar-rukban. Lihat di atas itu ya, al-gharib, pada al-gharib ya, kita baca sedikit. La talaqqau ar-rukban, apa artinya? Ar-rukban jam'u raqib, seorang yang berkendara. Kalau rukban, orang-orang yang berkendara, menaiki kendaraan. Wa yuradu, dan yang dimaksud adalah talaqqiya al-qadimin, mencegat atau menemui orang-orang yang datang ilal biladi, ke negeri-negeri, libai'i silaihim, untuk menjual barang-barang dagangan mereka ya, untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Fayashtariha minhum, lalu orang yang mencegat itu membeli barang-barang tersebut minhum, dari mereka, qabla wusulihim, sebelum sampainya ar-rukban itu, orang-orang berkendaraan yang bawa barang itu, ila suki, ke pasar. Jadi begini, misalnya ya, anggap aja ya, ini pasar, lokasi pasar. Ini ada orang berkendaraan bawa barang, katakanlah bawa kambing, atau bawa misalnya lombok, satu gelangsing, satu wadah. Kemudian ini membeli, dicegat sebelum masuk pasar, sudah dicegat. Jika di sini, berhenti. Saya mau beli barangmu, kambingmu, ya misalnya, atau saya mau beli lombokmu, berapa per kilo? Sekian, misalnya sekian. Sudah, saya beli sekian, boleh enggak? Orang ini yang mau menjual tidak tahu kondisi apa terkini, terupdate di pasar. Harga lomboknya sekarang berapa? Harga kambing sekarang berapa? Apakah naik turun? Tidak tahu dia. Ya, maka dia menjual. Nah, orang yang mencegat ini dilarang melakukan ini. Tidak boleh dia mencegat di situ. Biarkan orang ini masuk pasar, ya. Kemudian baru transaksi setelah di dalam pasar. Jadi mencegat seperti ini dilarang. Ini banyak di masyarakat kita, dicegat di pinggir-pinggir jalan. Itu.
itu kebanyakan merugikan penjual, terkadang merugikan pembeli juga. Kalau pas tadi pembeli pas keluar harganya pas naik sebentar turun, itu begitu barang itu. Apalagi Lombok fluktuatif sekali, jadi sangat cepat naik turunnya itu. Barusan 25, sebentar 1 jam jadi 18 itu. Nah, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang 18 tiba-tiba jadi 30. Kalau jadi tinggi yang dirugikan apa? Penjual, yang pemilik barangnya. Kalau jadi turun yang dirugikan siapa? Pembeli. Maka tidak boleh seperti ini, dilarang dalam agama kita. Paham ya? Nah, la talaqaul rukbana. Jangan kalian mencegat orang-orang yang berkendaraan, tentunya yang bawa barang, yang hendak pergi ke pasar, dicegat di tengah jalan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian menjual atas sebagian yang lain. Maksudnya apa? Jangan sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Begini, perhatikan ini. Ini ada orang punya kambing, ini punya kambing, ya ta? Kemudian kita datang kepada orang ini, menawar kambingnya, ya. Ini kan sedang berjual beli. Kemudian tiba-tiba ini langsung ronjol masuk. Sudah, gak usah beli ini terlalu mahal, ini 1 juta kambingnya kurus. Ini kambing saya itu besar loh, 900 saja. Diturunkan, ya. Tidak boleh, ya, seperti itu. Seperti ini tidak boleh. Biarkan dia menyelesaikan transaksinya dulu, apakah jadi dibeli atau tidak. Seandainya jadi dibeli, jangan khawatir. Saya sering di pasar seperti itu. Biarkan dia selesai beli, kambing ini sudah dibawa. Sampai di tempat kita, panggil, "Bapak sini, coba lihat dulu." Dilihat aja, nggak beli nggak apa-apa, dilihat dulu. Antum kalau pintar menawarkan, orang itu bisa tertarik. Kambing saya lihat, gemuk, bagus, ganteng kambingnya. Kalau jantan ganteng, lihat ini ganteng kambingnya ini. Ya, karena itu ganteng. Orang Jawa bilang gitu, ganteng kambingnya. Lihat, bagus, bersih. Ini saya rawat ini, kampung. Ini lihat, pegang sininya, punggungnya bersih. Dia akhirnya sudah beli lagi dia. Kalau dia masih punya uang beli lagi. Paham tidak? Beli lagi. Itu banyak terjadi. Jadi tidak usah kita mengambil transaksi orang. Kita kemudian kita jual barang kita kepada orang itu padahal belum selesai transaksinya. Tidak boleh. Wala tanajasu. Dan janganlah kalian melakukan najas. Apa najas itu? Lihat di Al-Gharib. Wala tanajasu, an-najsu bi fathin nun, dengan difathahkan nunnya, wa iskanil jim, dan disukunkan jimnya, an-najsu wa huwa ziyadatu, yaitu memberikan tambahan fisilati pada barang dagangan, mimman la yuridu, dari orang yang dia tidak menginginkan syira'aha, untuk membelinya. Jadi dia sengaja menaikkan harga, ya, tapi dia tidak ingin apa? Membelinya. Bahkan linaf'il ba'i, untuk memberikan manfaat bagi penjual supaya apa? Dapat untung banyak, biziyadati tsamani, dengan menambahkan harganya. Nanti saya beri contoh. Atau madarratil mushtari, memberi madarat bagi pembeli, bi'igla'iha, dengan memahalkannya, alaihi, atas pembeli. Jadi najis itu seperti itu. Najis begini. Ini penjual, saya beri contoh ya. Ini pembeli, ya. Kemudian ini ada orang lain, ini sudah kong kali kong, sepakat, ya, dengan ini temannya. Dia mungkin patungan atau ini pegawainya atau bagaimana. Kamu nanti kalau ada orang beli, kamu beli dengan harga tinggi. Paham tidak? Misalnya begini, saya tawarkan kambing ini saya jual 1 juta, orang ini nawar enggak 500 saja. Yang ini lah. Mau ini pembeli asli ini. Tidak 500 saja. Oh, tidak boleh. Ini datang kayaknya gini. Datang. Wah, kambingmu bagus ini. Wah, gemuk bagus. Berapa harganya? 1 juta. Sudah. Kasihkan saya 900. Padahal kambingnya sebenarnya tidak, harganya tidak 900. Dia langsung menaikkan harganya apa? 900. Paham tidak? 900. Ini banyak seperti itu. Supaya nanti ini mau beli apa? Dengan harga tinggi. Padahal kambing ini asalnya harganya rendah. Harganya mungkin 600-700. Ditinggikan. Kalau sudah ditawar 900, pasti orang akan nawar di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya, tidak mungkin nawar di bawahnya. Apalagi kalau pas ada ini, ada lelang. Nah itu,
lelang barang. Saya beli, misalnya dilelang kan tinggi-tinggian harga. Saya beli kambingmu 2 juta, padahal dia tidak beli, tidak ingin beli dia ingin menaikkan harga saja. Nah, kalau sudah 2 juta nggak mungkin orang yang menawar kedua akan menawar di bawah 2 juta, pasti akan menawar lebih. Bisa dipahami? Nah, untuk memberi manfaat bagi yang menjual, ya, dan merugikan bagi siapa? Pembeli ini akan rugi. Taib. Ini banyak. Tanya yang orang yang pernah di pasar, pernah berbisnis di pasar, banyak seperti ini ya. Dia hanya menawar awu-awu bahasa Jawanya. Padahal tidak ingin membeli ya. Dia hanya ingin menaikkan harga barangnya supaya sambil memuji-muji barangnya itu. Itu benar temannya sendiri ya kan. Nah, ini namanya an-najis ini. Taib. Wala yabi hadirun ibadin, dan janganlah orang yang hadir tinggal di kota menjual barang libadin kepada orang yang tinggal di desa. Insyaallah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang ya. Intinya terjemahnya dulu. Kenapa demikian? Karena orang desa tidak tahu harga. Taib ya. Taib. Wala tusarru al-ghanam, dan janganlah kalian itu mengikat kantong-kantong kambing. Jadi diikat, tidak diperah, supaya ya, embing namanya. Embing-embingnya kantong susu ya, kantong susu embingnya kambing supaya besar. Sehingga dikira ini betina yang susunya banyak. Nanti kalau diperah banyak susunya, paham tidak? Wow, ini kambingnya bagus ini. Ya, kalau susunya sedikit, harganya kan turun ya. Susunya, padahal ini susu sengaja diikat, ya, kemudian nanti ketika mau dijual dilepas ikatannya. Dia 3 hari tidak diperah, 3 hari 4 hari tidak diperah. Yang penting masih kelihatan sehat kambingnya. Sampai kelihatan loyo, kelihatan sehat. Supaya nanti harganya naik. Ya, harganya naik. Ternyata setelah dibawa pulang, diperah habis lah. Besoknya susunya tidak sebesar itu. Ini tadinya besar segini, cuma sekian, kecil. Ya, kenapa? Karena memang asalnya susunya sedikit ya. Tapi karena 3 hari 4 hari tidak diperah, dia akan membesar kantong susunya, embingnya. Paham tidak ini ikhwan? Ya. Taib, seperti itu. Kalau di di saat Idul Adha itu ada yang dikasih makan terus sampai besar, nanti terus dikasih minum biar perutnya gawede, seakan-akan dia gemuk. Padahal itu adalah penipuan. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam tidak boleh. Itu kalau dipegang sini, orang yang ngerti daging itu sama dipegang kakinya, itu dagingnya sedikit. Pegang sininya ternyata tulang-tulang, tapi perutnya kelihatan besar. Itu besar karena air dan makanan itu dimasukkan dalam perutnya, memadoroti sapi atau kambing yang tidak dijual, dan juga menipu pembeli. Tidak boleh. Baik. Wa manibta'aha, barang siapa yang membelinya, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia memilih antara 2 yang terbaik dari an-nadharain, yang dipandangnya, ba'da an yahlubaha, sesudah dia memerahnya. Diperah dulu. Setelah diperah nanti dilihat. Ini. In radiyaha, jika dia ridha dengannya, amsaka, dia boleh menahannya. Berarti dia tidak mengembalikan kepada pemilik aslinya. Wa in sakhitaha, jika dia marah dengannya, tidak mau menerimanya, tidak ridha, raddaha, dia boleh mengembalikannya. Wasa'an, ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi misalnya kambingnya tadi atau sapinya dikembalikan kepada pemiliknya dengan menambahkan 1 sok min tamrin dari kurma. 1 sok itu berapa? Ini kalau ini 1 cabukan dengan 2 telapak tangan, ini 1 mud. 1 mud. Kalau 1 sok berarti 4 kali sabukan. 1, 2, 3, 4. 1 sok. 2,5 kilo sampai 3 kilo kurma. Kenapa? Karena dia sudah minum susunya, sudah diperah. Itu ganti dari apa? Diperahnya susu. Ya, kan tadi susunya sudah diperah. Ya kan? Sudah diperah. Ternyata setelah itu tidak keluar banyak. Maka sebagai gantinya dia mengembalikan sambil bayar 1 sok kurma. Wa fi lafdin
Dalam satu lafaz huwa bil khiyari, dia memiliki hak khiyar salatan, sebanyak 3 kali. Hadis yang berikutnya, al-haditsu ats-tsani wal khamsuna ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-252. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tutalaqqa ar-rukbanu. Pengendara-pengendara yang bawa barang dagangan itu dicegat, ya, ditemui di tengah jalan sebelum masuk pasar. Wa yabi'a hadirun libadin, dan orang yang ada tinggal di kota menjual kepada orang yang tinggal di perkampungan, orang Badui. Qala, maka kemudian perawi mengatakan, muridnya Ibnu Abbas berkata, faqultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu hadirun libadin, apa maksud ucapan Nabi hadirun libadin, orang yang tinggal di kota bagi orang yang tinggal di desa pedalaman Badui. Qala, beliau berkata, la yakunu lahu simsaran, la yakunu, tidak ada lahu baginya simsa, la yakunu, tidak menjadi lahu baginya simsaran, menjadi apa? Maklar atau calu. Untuk penjelasannya insyaallah kita akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena panjang, tidak cukup kita membaca setengah jam, ya, untuk penjelasannya, karena ada sekitar 14 pelajaran. Karena tunda karena ada 14 pelajaran yang disampaikan oleh Syekh. Insyaallah akan kita tunda dalam pertemuan yang akan datang terkait pelajaran dari 2 hadis tersebut. Demikian bisa disampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum ingat